Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Di kesempatan ini saya akan membahaskan tentang zikir setelah salat. Bagaimana tuntunannya menurut syariat. Saya mulai dari hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 281. Ra'aitun Nabi yaqidus tasbih biyaminihi. Aku melihat, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah itu bertasbih dengan menggunakan jari tangannya. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Ra'aitu Rasulullah SAW yaqiduhunna biyadihi. Aku melihat Rasulullah itu menghitung zikir beliau dengan menggunakan tangannya. Di hadis ini lebih umum. Jadi Rasulullah ketika menghitung jumlah zikir wiridnya itu menggunakan jari tangan, baik kanan maupun kiri. Dari Yusrah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah berpesan kepada kaum wanita mukminah, ya nisa'al mu'minin, wahai para kaum wanita yang beriman, alaikunna bitahlil wa tasbih wa takdis. Hendaklah kalian itu melazimkan untuk bisa bertasbih, bertahlil dan mensucikan nama Allah. Dan janganlah kalian itu tagfulna batansainar rahmah. Jangan hingga kalian lalai dari berzikir hingga melupakan rahmat Allah. Wa'qidna bil anamil. Dan hitunglah dengan jari-jari tanganmu. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Karena dengan menggunakan ruas jari-jari kalian itu nanti menjadi saksi. Karena jari nanti akan ditanya dan dia akan berbicara. Ini senada dengan surat ke-36 ya, surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari nanti itu ada masanya di mana mulut mereka terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Lalu tangan-tangannya lah yang berbicara. Sebaiknya kalau kita zikir wirid menggunakan jari tangan. Karena berangkat dari hadis dan ayat ini bahwa nanti jari tangan kita akan bicara yang baik-baik. Sehingga dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi itu bersabda, zikir yang utama itu hitungannya dengan ruas-ruas jari. Karena sesungguhnya ruas-ruas jari itu akan ditanya dan akan dijadikan dapat berbicara pada hari kiamat nanti. Meski sebetulnya apakah boleh dengan menggunakan tasbih? Ya silahkan saja. Yang penting memang berzikir. Jadi bukan hanya sekedar muter tasbih lalu tanpa ada lafaz. Itu tentunya nggak ada manfaatnya, sia-sia. Apalagi di era digital sekarang itu udah bukan tasbih lagi, tapi berupa hitungan elektrik digital. Setiap satu tasbih lalu keluar angka 1 dan seterusnya. Sehingga ketahuan sudah dapat berapa dari jumlah zikir itu. Karena memang ada zikir-zikir tertentu yang ditentukan jumlahnya. Disilahkan saja. Itu masalah cara. Cuma saya menyampaikan ada tingkat kebermanfaatan yang lebih, yang itu dikabarkan dari hadis dan ayat bahwa ketika menggunakan jari tangan maka nanti akan bicara menjadi saksi bahwa ketika kita hidup di dunia kita selalu berzikir. Lalu untuk zikir setelah sholat itu bagaimana dan seperti apa? Ringkasnya saya sebutkan dulu. Begitu salam selesai, ada satu lagi sunnah mu'akadah di mana kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali.
yang artinya aku mohon ampun kepada Allah. Ini tuntunan di agama kita, meski kita telah melakukan kebaikan berupa sholat, kita masih memohonkan ampun karena menduga kita merasa bahwa sholat kita gak sempurna. Jadi banyak kekurangannya, ada kelalaiannya, lalu kurang tumak ninahnya. Maka begitu selesai salam kita istighfar. Setelah itu lalu kita mengakui tentang bahwa Allah lah zat yang selamat, dari Allah lah sumber keselamatan, dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau lah zat yang selamat, keselamatan itu dari Engkau. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan Engkau maha berkah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Atau boleh membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini lebih panjang, di mana kita mengakui Allah lah zat yang selamat, dari Allah lah keselamatan. Kembali keselamatan, kebaikan itu hanya kepada Allah. Minta dihidupkan dalam keadaan selamat, dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat, dimudahkan. Wahai zat yang mempunyai keberkahan dan maha tinggi Engkau, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Boleh. Ini yang agak panjang, tinggal memilih saja. Setelah selesai itu, lalu dilanjutkan dengan zikir wirid, di mana ditentukan Subhanallah 33 kali. Tentunya dengan tumak ninah, dengan penuh penghayatan. Jadi bukan jumlahnya yang dipentingkan, tapi lafaz zikirnya. Sehingga bunyinya adalah Subhanallah, 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 Subhanallah. Jadi bukan Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu boleh jadi hitungannya nyampe di 33, tapi lapat zikirnya itu nggak sampai. Kadang banyak orang yang tertipu dengan bilangan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari zikirnya itu karena terlalu seringnya atau terlalu cepatnya. Alhamdulillah juga tidak dengan penuh penghayatan. Jadi membacanya bukan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, yang gitu itu karena terlalu cepat bergeraknya dari satu posisi ke posisi yang lain dari jari tangan, atau pakai tasbih itu terlalu cepat muternya. Nah, kita mulai benahi dari cara yang termudah, yang ringan, yang gampang, yang kita mulai dari diri kita. Jadi kalau zikir wirid yang tumak ninah, Subhanallah yang jelas, Subhanallah, 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 sambil merenung, menghayati, memahami. Alhamdulillah, 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 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tenang, dihayati, sehingga ke hati itu terasa nyes, dingin, tenang, tentram. Setelah selesai 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, maka dilanjutkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang ditambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disilahkan, itu sama saja. Saya mengambil yang agak ringkas-ringkas. Sampai di situ tuntas sudah zikir yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Adapun yang berikut bisa dilanjutkan dengan ayat kursi. Jadi surat kedua ayat 255. Itu membaca ayat kursi, yang kalau dibaca nggak lama,
hanya hitungan belasan detik. Keutamanya apa? Saya akan membahas di belakang. Setelah ini kita baca dalilnya satu persatu. Setelah ayat kursi, kita membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagai pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah sebagai pembuka sebelum berdoa, sekaligus meminta hidayah dengan Al-Fatihah itu. Karena surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat, atau kalau mau dibilang satu-satunya surat yang isinya minta petunjuk kepada Allah. Setelah membaca Al-Fatihah sebagai pembuka dari doa, dilanjutkan dengan baca sholawat untuk menyempurnakan agar doa makbul, diijabah. Baca sholawat. Sholawat yang dimaksud adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang biasa dibaca ketika sholat. Setelah baca sholawat, ini yang ringkas, hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu boleh. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan waktunya itu singkat, mau segera berangkat, atau ada keperluan, kepentingan lain, sehingga sholawatnya dibaca yang pendek. Itu silahkan. Nah, setelah baca sholawat, bisa dilanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Yang kalau dibaca sekali saja dalam sehari, jaminannya akan masuk surga. Kalau dibaca pagi hari, belum nyampe sore, kok wafat di siang hari, surga untuknya. Kalau dibaca sore hari, nggak nyampe subuh, kok malamnya wafat, berhak untuknya surga. Nah, setelah Sayyidul Istighfar, lalu silahkan berdoa semaunya dari yang baik-baik. Karena termasuk jenis doa yang diijabah. Sehingga ketika sahabat bertanya tentang bagaimana doa yang didengar dari Abi Umamah, ia berkata, ditanya pada Rasulullah, ayud du'ai asma, Rasul, doa bagian mana atau doa di mana, waktu yang mana yang mustajabah? Lalu Rasul bersabda, jaupal lailil akhir, di sepertiga malam akhir, dan waduburo salawatil maktubah, setiap ujung dari sholat wajib, sholat 5 waktu. Kalau berdoa di malam hari sepertiga malam kayaknya berat, susah ya, karena itu jam 2, jam 3. Tapi ada satu waktu doa yang kategorinya sama, karena kata penyambungnya waduburo salawatil maktubah, dan setiap selesai dari sholat 5 waktu, ujung dari sholat wajib. Di hadis ini bilang selesai sholat fardu, bukan sholat sunnah. Jadi setelah melakukan sholat fardu, setelah salam itu, kita berdoa. Kalau betul-betul sangat sempit sekali waktunya, maka berdoa untuk orang tua kita. Ya Allah, ayah, ibu, karib kerabat, keluarga besar hamba yang telah wafat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Cuma 15 detik, nggak nyampe 1 menit. Misalnya keburu sekali, kita setelah sholat kok gak ada waktu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu berdoa untuk orang tua. Itu paling setengah menitan aja. Kenapa harus diusahakan seperti itu? Karena ini doa yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah. Tentang perintah untuk zikir, jangan lupa termasuk doa di dalamnya setelah selesai sholat. Allah menghususkan dalam surat An-Nisa ayat 104 itu menyampaikan, fa idza qadaitumus shalah, bila kalian itu telah menuntaskan sholat kalian, maka
Diperintahkan oleh Allah, fadkurullaha, zikirlah kepada Allah. Zikirnya bisa dengan qiyaman, berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubikum atau sambil berbaring. Kenapa berdiri? Karena keselak, kesusu, karena keburu untuk segera melanjutkan kegiatan atau perjalanan. Boleh sambil jalan, sambil berdiri. Wa qu'udan, tapi kalau dalam keadaan longgar, santai, gak ada kepentingan yang mendadak, yang gawat, darurat, duduk berzikir. Atau dalam kondisi yang tidak fit, kurang sehat, wa ala junubikum, boleh sambil berbaring. Ini zikirnya setelah sholatnya duduk karena sakit, lalu setelah itu dia melanjutkan dengan berbaring sambil zikir. Apa zikir yang dibaca yang tadi di awal itu? Astagfirullah, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Lalu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca Fatihah salat lalu berdoa. Sambil berbaring boleh. Karena dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah lebih menegaskan lagi, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan qiyaman, dalam berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubihim, sambil berbaring. Posisi hidup kita kan 3 tempat itu. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Berarti dalam hidup jangan sampai lepas, jangan sampai lupa, apalagi meninggalkan tentang zikir, ingat kepada Allah. Di slide berikutnya ini saya menyampaikan tentang dalil-dalil. Karena zikir termasuk ibadah. Yang namanya ibadah, kalau ingin berkah, dapat pahala yang melimpah, itu harus didasarkan pada dalil. Dan berikut ini adalah keterangan dalil-dalil mengapa setelah selesai sholat itu kita membaca istighfar. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 591 itu, beliau menuntunkan jika selesai dari sholat, beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Lengkap hadisnya itu dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi, kalau selesai melaksanakan salat, beliau mengucapkan istighfaro salasan. Istighfaro salasan. Beristighfar 3 kali. Dilanjut dengan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini hadis yang menjelaskan bahwa Nabi memang setelah sholat itu melakukan 3 itu. Sehingga sebetulnya kalau ngikut pada hadis bunyinya hanya astagfirullah. Bukan astagfirullahaladzim. Atau alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tidak seperti itu. Meski sebetulnya karena ini bukan sholat ya longgar, silahkan saja. Cuma Nabi menyontohkan kalau berangkat dari hadis istighfarnya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan tidak menambahkan al-azim atau yang lainnya. Setelah selesai membaca itu, maka Nabi itu ngajari kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu pernah komplain pada Nabi tentang orang kaya yang bisa berhaji, bisa berumroh, bisa berimpak, bisa berjihad dengan hartanya. Lalu Nabi ngasih solusi. Kalian sebetulnya bisa melebihi dari keutamaan orang kaya yang bersedekah, berhaji, berumroh, berjihad dengan hartanya. Kalian bisa dapat lebih pahalanya bila
setelah selesai sholat, kalian itu melakukan tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 33. Bunyi hadisnya, ala uhadisukum bi amri in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Bila mau enggak ku kasih tahu, kata Nabi, di mana kalian itu bila melakukan amalan-amalan ini tidak akan sampai orang lain yang sebelum kalian itu mendahului atau mendapatkan pahala melebihi kalian. Begitu pula orang yang akan kemudian, orang datang kemudian, itu tidak akan dapat apa-apa kalau dia tidak mengamalkan ini. Maka Nabi bilang, caranya adalah ucapkanlah setelah selesai sholat itu, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukkabiruna khalfa kulli sholatin. Membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, khalfa kulli sholatin, setiap selesai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 843. Kategorinya ketika mengamalkan zikir wirid 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir berarti 99. Enggak nyampe 2 menit. Hanya sekitar 1 menit setengahan. Tapi keutamanya setara dengan orang kaya yang bersedekah, orang kaya yang berimpak, orang kaya yang haji, orang kaya yang umroh, orang kaya yang berjihad dengan hartanya. Kita cuma menyisihkan waktu hanya 99 detik, gak sampai 100, maka mempunyai keutamaan yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau waktunya itu kok sempit sekali? Karena kebetulan lagi perjalanan, ditunggu banyak teman, bolehlah membaca itu cukup dengan seperti yang diriwayatkan Muslim. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin. Dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat itu ihda asrota itu 11 kali. Sehingga lengkap tasbih, takbir, tahmidnya itu karena 11 jadi 33. Nah, itu dalam kondisi sempit, kepepet. Juga dalam hadis lain riwayat Ahmad nomor hadis 6498 dari Abdullah bin Umar, ya menyampaikan bahwa pernah mendengar Nabi di mana Nabi bersabda, khalatani man hafadha alaihima, ada 2 amalan, siapa yang menjaganya maka adkhalatahul jannah, akan memasukkan pengamalnya itu ke surga. Dan itu amalannya ringan. Apa aja? Nabi bilang, antahmadallaha wa tukabirahu wa tusabbihahu, untuk bertahmid alhamdulillah, atau bertakbir Allahu Akbar, atau bertasbih subhanallah, biduburi kulli sholatin, setiap selesai sholat al-maktubah, dalam setiap selesai maktubah, sholat wajib, ashron, cukup 10 kali. Nah, ini lebih enteng lagi. Kalau tadi 33, ini total general semua dari tasbih, tahmid, dan takbir itu hanya 30 saja. Hadisnya agak panjang kaitannya dengan ini. Hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa memang Nabi itu menyampaikan kasus tentang mirip kepada Abu Hurairah yang di awal. Cuma ini dalam riwayat yang lain, di mana ada penegasan bahwa manja'a bimislihi, siapa yang datang dengan semisal itu, tusabbihuna biduburi kulli sholatin, dengan bertasbih setiap selesai sholat, ashron,
Wa tahmaduna asyran, bertahmid mengucapkan alhamdulillah 10. Wa tukabbiruna asyran, dan mengucapkan takbir 10 juga. Maka itu sama dengan orang kaya yang bersedekah, berjihad, yang mempunyai kelebihan harta. Tapi bagi orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, maka dengan zikir dan wirid itu telah menggenapi dan mencukupinya. Hadis Bukhari ini menegaskan bahwa dalam keadaan sempit masih dituntunkan untuk berzikir, di mana zikirnya cukup 10 kali 10 kali. Dalam keadaan normal tentunya kita memilih yang 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Lalu digenapkan dengan bacaan berikut. Disebut dengan bacaan tahlil yang lengkap ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minkal jad. Sampai di situ. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh memilih yang ini juga. Maka kata Nabi, siapa-siapa yang membaca ini, bahkan kalau di pagi hari dia membacanya sebanyak 10 kali, maka Nabi bersabda akan ditulis mendapatkan 10 kebaikan. Dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, lalu Allah melindungi dirinya dari kejelekan dan dilindungi dia dari godaan setan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Dengan kualitas hadis hasan li ghairihi. Jadi hasan sahih ya. Bisa diamalkan. Kalau setelah selesai zikir wirid ba'da sholat cukup sekali. Tapi kalau mau dipakai untuk zikir pagi dan zikir petang, itu 10 kali. Lalu Nabi menyebutkan keutamaan tadi, di mana orangnya akan dibentengi dari gangguan setan. Ketika menutup dengan kalimat tahlil yang sempurna tadi, maka genaplah zikir wirid tersebut. Sehingga orang tersebut bisa melanjutkan dengan doa. Untuk dalil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dari Mughirah bin Syu'bah, yang menyampaikan Rasulullah itu pernah bersabda, kana yaqulu fi duburi kulli salatin idza salama. Rasul itu setiap selesai salat, setelah salam, idza insarafa minas shalah, mengucapkan salam, Nabi itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minkal jad. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 799, dan Muslim nomor hadis 933. Jadi masyru' disyariatkan ketika kita sudah membaca zikir wirid lalu digenapkan menjadi 100 dengan bacaan tahlil yang sempurna itu. Nah, bagaimana setelah selesai zikir wirid sampai digenapkan dengan 100 itu, kita bisa lanjutkan dengan membaca Fatihah sebagai pembuka dari segala kebaikan. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah itu telah memuji, menyanjung. Bahkan khusus mengenai Al-Fatihah sebetulnya itu adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Jadi ketika membaca satu ayat, Allah langsung merespon.
Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita membaca basmalah, maka Allah berfirman, itu hambaku telah menyebut namaku. Tapi kalau di hadis langsung, ketika kita membaca hamdalah itu, lalu Allah langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ketika membaca ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung menjawab, hambaku terus-menerus memuji aku. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, Allah membalas, langsung hambaku mengagungkan aku. Dan menyerahkan segala urusannya kepadaku. Ketika Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah membalas, hambaku ini memang hak untukku, penyembahan. Karena menyembah itu hanya untukku, kepadaku. Ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, lalu Allah berfirman, nah ini untuk hambaku, yaitu meminta jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Itu penjelasan dari Al-Fatihah yang saya akan bahas tersendiri di bagian lain di channel YouTube. Jadi ketika sampai di tengah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, Allah bilang memang ini untukku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau minta pertolongan. Jadi menyembah dulu baru kita minta tolong. Jangan minta tolong tapi gak pernah beribadah. Ibadah dulu untuk memenuhi hak Allah, kewajiban bagi kita, baru kita meminta hak kita. Setelah selesai itu lalu berdoa kepada Allah, dan doa yang gak boleh ditinggalkan itu adalah meminta jalan yang lurus. Yang itu adalah ayat terakhir dari Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah lalu disambung dengan sholawat. Sholawat itu menjadi penting karena kullu du'ain mahjubun illa bis-sholah. Semua doa itu masih terhalang dan tergantung sampai ia mau mengucapkan sholawat. Sholawat yang paling ringkas itu hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek sekali. Itu kalau kita membaca yang pendek. Kalau membaca yang panjang, maka seperti kita dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai di situ. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Abi Thalib itu menyampaikan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Semua doa itu masih terhalang, tidak terangkat ke langit sampai diucapkannya sholawat. Dari Fadalah bin Ubaid ia mengatakan summa yusalli 'alan nabi summa yad'u ba'du bima syaa. Jadi sebelum berdoa itu dahului dengan sholawat. Hendaklah sholawat. Setelah sholawat, summa yad'u ba'du bima syaa. Silahkan berdoa sesuai kehendak hati. Banyak doa yang harus dipanjatkan oleh kita setelah selesai sholat 5 waktu. Ada doa yang Nabi itu pernah diminta oleh Mu'az. Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Mu'az, kata Nabi sambil memegang tangan Mu'az, satunya lalu menggandeng bahunya. Lalu Nabi bilang, Mu'az, inni la uhibbuka. Sungguhnya aku ini suka padamu, aku senang padamu. Wallahi inni la uhibbuka. Sampai berulang kali Nabi bilang, aku sungguhnya senang padamu, menyukaimu. Oleh karena itu, usika ya Mu'az,
aku berwasiat kepada engkau wahai Muaz. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sampai engkau tinggalkan setiap ujung dari salat itu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk engkau meminta kepada Allah, Allahumma inni ya Allah, a'inni bantulah aku ala zikrika untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan untuk selalu meningkatkan amal ibadahku kepada engkau ya Allah. Dibaca 3 kali. Ini wasiat dari Nabi kepada Muaz agar dalam ibadah itu tidak bermalas-malasan, tambah semangat dari hari ke hari, tambah istiqomah. Dan masih banyak lagi doa. Termasuk doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ini doanya pendek-pendek tetapi keutamaannya jami. Keutamaannya itu meliputi semuanya. Kita minta ilmu yang manfaat. Nah, kalau surga di dunia itu adalah ketika orang dianugerahi ilmu yang ilmunya manfaat untuk dirinya. Lalu mendapatkan rizki yang halalan mubarakan. Rizki yang halal dan berkah, rizki yang baik. Lalu kalau beramal, amalan mutaqabbalan, amalnya diterima. Dilanjut setelah itu boleh doa minta afiat. Afiat itu keselamatan. Keselamatan dalam segala hal. Keselamatan di dunia, keselamatan di keluarga, keselamatan dalam jiwa, keselamatan di jasmani, keselamatan di harta. Doa afiat, jangan sampai tertinggal. Karena Nabi berpesan, jangan kau tinggalkan. Karena sesungguhnya orang itu setelah dikasih iman, nikmat yang kedua yang utama itu adalah afiat. La yu'ti ahadan ba'dal iman al-afiyah. Gak dikasih seseorang itu setelah iman illa al-afiyah, kecuali afiat. Redaksi doa afiat udah saya upload di channel itu. Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an simali. Wa a'udhu bi adamatika an uqtala min tahti. Penjelasannya bisa dilihat di channel YouTube ini, di Islam Populer. Itu udah saya jelaskan panjang lebar. Pesan Nabi untuk tidak ditinggalkan. Setidaknya antara adzan dan qomat. Kalau masih juga sibuk maka paginya atau sorenya. Atau bisa berdoa juga. Kita meminta kebaikan. Allahumma aslihli kebaikan dalam beragama. Ya Allah, baikkanlah cara beragama aku. Alladzi ja'altahu li ismatun amri. Karena itu menjadi pokok urusan di kehidupan. Wa aslihli dunya yallati ja'alta fiha ma'ashi. Jadikan urusan dunia itu menjadi mudah dan berkah karena hamba hidup di dalamnya. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Berlindung dan keridhaan Allah dari murkanya. Wa bi'afwika min nikmatika. Dengan kemaafan dari siksanya. Wa a'udzubika minka. Berlindung hanya kepada Allah. Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima mana'ta wa la yanfa'udal jadi min kaljad. Berserah diri dan pasrah berlindung kepada Allah dengan mengakui bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dari apa yang Allah kehendaki dan tidak bisa memberi kalau Allah tidak mengizinkan. Lalu dilanjutkan dengan doa sapu jagat dan doa-doa yang lain setelah selesai sholat. Kita akan usahakan karena
merupakan bagian waktu yang mustajabah, didengar sekali itu doanya. Mudah-mudahan bahasan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.